Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kang Zul, bertemu lagi di video Kang Zul ya. Kali ini Kang Zul akan membahas video-video Islami lagi ya. Eh, Kebetulan sekarang sedang bulan Ramadan. Ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan adalah bulan yang unzila fihil Qur'an, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati, dan penjelasan-penjelasan minal huda, mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Kenapa video ini akan membahas tentang Al-Quran gitu ya? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran gitu ya. Bulan dimana diturunkannya Al-Quran gitu ya. Nah, Kang Zul sekarang akan membahas Al-Baqarah ya, ayat 3 ya, 1-3 ya, 2-3 ya. Kenapa Kang Zul ingin membahas Quran gitu ya, walaupun memang ini berat bahasanya ya, tafsir gitu ya. Tapi insya Allah karena memang belajar dari guru-guru gitu ya, mudah-mudahan bisa menyampaikannya lagi. Sekedar berbagi saja gitu ya, bukan menurut pandangan Kang Zul ya, tetapi menurut pandangan kajian-kajian dari guru-guru gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di ayat yang pertama dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim ya. Alif Lam Mim itu hanya Allah yang tahu artinya gitu ya. Jadi dalam terjemahan pun dikatakan ya Alif Lam Mim gitu ya. Nah, ayat keduanya adalah Dzalikal kitabu ya. Kitab Al-Quran itu la raiba, tidak ada keraguan ya, fi, di dalamnya, hi ya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman itu, bil ghaibi, kepada yang gaib, wa yuqimuna shalah, melaksanakan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Nah, Kang Zul ingin menggarisbawahi tentang di kalimat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Gitu, ya. Kenapa dikatakan beriman kepada yang gaib gitu ya? Nah, Al-Quran itu hebat guys. Al-Quran itu ingin memberikan clue kepada manusia ya, kepada kita ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahwa orang yang beriman itu harus langkah pertama adalah beriman kepada yang gaib dulu, percaya dulu kepada hal yang gaib. Mungkin bisa dikatakan ya 65% gitu ya, atau 75% orang-orang yang susah sholat, susah ngaji ya, bisa dikatakan mereka tidak percaya kepada hal yang gaib. Apa hal yang gaib itu ya? Bukan hanya jin ya, syaitan dan yang aneh-aneh lainnya gitu ya. Hal yang gaib itu adalah surga, neraka ya. Kemudian nasib gitu ya, takdir gitu, dan Allah sendiri gitu ya. Nah, sehingga ketika seorang manusia sudah percaya kepada hal yang gaib, insya Allah dia akan paham dengan agamanya gitu ya, paham dengan Islam ini gitu ya. Dia akan percaya surga dan neraka ya, bahwa surga dan neraka itu ada. Karena begini guys, ada orang yang berusaha menyesatkan umat Islam dengan cara begini ya. Pertanyaan yang yang menjebak gitu ya. Contohnya begini, apakah surga dan neraka itu makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah? Ciptaan Allah? Betul ya.
Apakah manusia itu ciptaan Allah juga? Iya. Manusia disebutkan makhluk. Berarti surga dan neraka pun disebutkan makhluk Allah. Dan manusia tidak kekal. Artinya surga dan neraka pun tidak kekal. Nah, inilah pertanyaan yang menyesatkan gitu ya. Kalau surga tidak kekal, lalu kapan berakhirnya surga? Artinya surga ada expirednya gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan ya, kepada orang yang lemah imannya, orang yang fakir ilmunya gitu ya, bisa terjebak dengan pertanyaan ini gitu ya. Akhirnya mereka akan berpikir, oh iya ya, kalau surga dan neraka itu tidak kekal, kemudian buat apa saya beribadah gitu. Nah, maka akan ada pertanyaan itu gitu ya. Nah, seharusnya orang Islam itu adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib dulu gitu ya. Kita percaya dulu deh kepada hal yang gaib gitu ya. Bahwa hal yang gaib itu ada gitu ya. Nah, kebanyakan orang tidak percaya kepada hal yang gaib ya. Mungkin banyak orang yang mengatakan di mana adanya Allah gitu ya. Mana fisiknya Allah gitu ya. Nah, ini kan pertanyaan yang tidak perlu dijawab gitu kan. Sudah dibahas di video sebelumnya bahwa untuk menunjukkan adanya Allah tidak perlu menanyakan di mana adanya Allah, tapi lihatlah penciptaannya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab. Ya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal gitu ya. Maka kita dituntut untuk berpikir gitu ya. Jadi kunci keimanan pertama adalah beriman kepada hal yang gaib. Maka Allah letakkan di dalam Quran yang setelah Al-Fatihah gitu ya, di surat yang awal gitu ya, paling awal, untuk menunjukkan bahwa kunci dari keimanan adalah beriman kepada yang gaib. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya pribadi selaku manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Dan klik tombol loncengnya supaya kamu dapat notif video dari Kang Zul. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.